Dengan satu panah, dia dapat menakuti dan memusnahkan seluruh pasukan Kaurava. Krishna sangat ingin tahu siapa prajurit perkasa itu. Tiba-tiba, seorang prajurit datang dan berkata, "Tuan, orang yang Anda bicarakan telah tiba." Krishna bergegas keluar dari tenda dengan penuh kegembiraan untuk melihat siapa orang itu. Ia menengadah dan melihat seorang prajurit berotot di atas kuda biru, memegang busur di tangannya, 3 anak panah di punggungnya, dan pedang di pinggangnya. Tidak ada senjata lain. Siapapun akan berkata, inilah tepatnya bagaimana seorang prajurit gagah di medan perang seharusnya terlihat. Ia turun dari kudanya, mendekati Krishna, dan membungkuk di kaki Krishna. "Krishna, hatiku penuh dengan kebahagiaan hanya dengan melihatmu. Ibuku adalah seorang pengikut setia padamu. Ketaatannya padamu tak terukur," katanya. Krishna bertanya, "Siapa nama ibumu?" Dia menjawab, "Murvi." Segera Krishna berkata, "Jadi kamu adalah anak Murvi?" "Ya, Krishna. Aku berasal dari garis keturunan Pandava. Namaku Barbarika. Aku adalah putra Gatotkaca yang merupakan putra Bhima. Jadi aku sebenarnya cucu Bhima. Meskipun begitu, kau bertanya apakah aku putra Murvi? Apakah kau mengenal ibuku?" tanyanya. Krishna teringat akan hubungannya dengan Murvi di masa lalu. Dahulu, ada seorang raksasa bernama Mura yang merupakan sahabat dekat Narakasura. Sebagai hukuman atas perbuatan keji Mura, Krishna membunuhnya. Saudari Mura adalah Murvi. Marah karena Krishna telah membunuh saudaranya, Murvi datang untuk bertarung melawan Krishna. Mereka bertarung selama 3 hari berturut-turut. Krishna terkesima dengan kekuatan Murvi. Memutuskan untuk mengakhiri pertarungan, ia bersiap menggunakan Sudarshana Cakra untuk memenggal kepalanya. Namun pada saat itu, Dewi Kamakshi muncul dan menghentikan Krishna, berkata, "Dia adalah pengikutku. Aku telah memberinya kecerdasan dan kekuatan luar biasa sebagai anugerah. Biarkan dia hidup." Lalu Dewi itu mengungkapkan kepada Murvi, dia bukanlah siapa-siapa selain inkarnasi dari Lord Sri Mahavishnu, Sri Krishna sendiri. Sejak saat itu, Murvi jatuh di kaki Krishna, bersyukur karena nyawanya diselamatkan, dan mulai hidup sebagai pengikutnya. Itulah kisah Murvi. Kembali ke masa kini, Krishna bertanya kepada Barbarika, "Benarkah kau bisa menghabisi seluruh pasukan dalam 1 menit saja?" Barbarika menjawab, "Ya, aku bisa, Krishna." "Bagaimana?" Krishna mendesaknya. Barbarika mulai menjelaskan kekuatannya. "Berkat anugerah Dewi, ibuku memperoleh kebijaksanaan tak terbatas dan keahlian dalam perang. Dia mengajarkan semua itu padaku sejak usia dini, sehingga kini aku mahir dalam setiap keterampilan bertempur. Selain itu, sebagai penghargaan atas kesetiaanku, aku diberi 3 anak panah sebagai anugerah. Dengan 3 anak panah ini, aku bisa mengalahkan berapapun jumlah prajurit. Begini caranya, ketika aku menembakkan ketiga panah dan masuk ke dalam keadaan meditasi, panah pertama mengidentifikasi dan mengingat semua orang yang ada di medan perang. Panah kedua mengidentifikasi dan mengingat hanya sekutu kita. Akhirnya, panah ketiga menghancurkan semua yang bukan sekutu kita, setiap orang tanpa kecuali, dalam waktu 1 menit. Kemudian Krishna berkata, "Aku ingin melihat kekuatanmu dalam aksi. Lihat pohon pipal ini. Pisahkan setiap daunnya menjadi 2 dengan panahmu." "Baiklah Krishna, lihat ini," jawab Barbarika, menembakkan 3 panahnya lalu duduk dalam meditasi. Panah pertama mengidentifikasi setiap daun di pohon itu. Panah kedua tidak punya tugas di sini, karena tidak ada yang perlu diselamatkan. Tidak ada sekutu di antara daun-daun. Akhirnya, panah ketiga memotong setiap daun di pohon itu menjadi 2. Setelah itu, panah itu berputar di sekitar kaki Krishna. Namun, begitu panah pertama telah mengidentifikasi semua daun, Krishna mencabut 1 daun dan menyelinapkannya di bawah kakinya. Itulah mengapa panah itu kini berputar di sekitar kaki Krishna, karena ia berusaha mencapai daun tersembunyi itu. Barbarika membuka matanya. Krishna bertanya, "Barbarika, mengapa panah ini berputar di sekitar kakiku?" Teman-teman, apakah kalian percaya bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang menarik, hidup seseorang bisa berubah total? Jika kalian membacakan cerita-cerita seperti itu kepada anak-anak kalian, mereka akan belajar semua nilai-nilai yang mereka butuhkan. Apakah kalian percaya itu? Dan untuk setiap masalah yang kalian hadapi sekarang, atau mungkin hadapi di masa depan, kalian bisa menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita. Apakah kalian percaya itu? Ya, itu mungkin. Hanya dengan epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, The Mahabharata. Cerita ini 100 kali lebih menakjubkan daripada film-film blockbuster terlaris. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap Mahabharata, sebagaimana ditulis oleh Vikramaditya,
tersedia dalam 2 jilid sebagai buku dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku-buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyertakan tautan di deskripsi di bawah video ini. Pesan sekarang, karena ini bukan sekadar buku, ini praktis seperti perpustakaan yang berisi segala yang Anda butuhkan dalam hidup. Kembali ke cerita, Barbarika menjawab, Krishna, pasti ada daun di bawah kaki Anda. Tolong angkat kaki Anda, atau panah itu akan menembus kaki Anda dan memotong daun itu menjadi 2. Mendengar itu, Krishna segera mengangkat kakinya. Panah itu lalu membelah daun menjadi 2 dan kembali. Krishna terkejut dengan kekuatan Barbarika. Kemudian Krishna bertanya kepada Barbarika, di pihak mana kau akan bertempur, Kauravas atau Pandavas? Aku akan bertempur di pihak yang tampak kalah, jawab Barbarika. Berdasarkan prinsip itu, ia seharusnya bertempur untuk Pandavas karena Kauravas memiliki 11 Akshauhini pasukan, sementara Pandavas hanya memiliki 7. Satu Akshauhini terdiri dari 21.870 kereta perang, 21.870 gajah perang, 65.610 kuda perang, dan 218.700 prajurit infanteri. Oleh karena itu, Barbarika secara alami akan memihak Pandavas. Namun, inilah masalah besarnya. Barbarika telah berkata, sisi manapun yang tampak kalah pada saat itu, itulah sisi yang akan kudukung dengan panahku. Begitu perang dimulai, panahnya akan mulai membunuh pasukan Kauravas, karena pasukan mereka lebih besar. Saat ia membunuh 5 Akshauhini pasukan Kauravas, mereka akan tersisa 6 Akshauhini, sementara Pandavas masih memiliki 7. Segera, panahnya akan berpindah sisi dan mulai membunuh para Pandava. Lalu akan menjadi 6 lawan 6, dan terus berganti-ganti, membunuh 1 Akshauhini di sini dan 1 di sana. Setelah hanya 1 menit, tidak akan ada yang tersisa di medan perang. Bahkan Krishna pun tidak, hanya Barbarika yang akan tersisa. Memahami hal ini, Krishna menyadari dia harus melakukan sesuatu. Jadi Krishna bertanya kepada Barbarika, apakah kesetiaan ibumu kepadaku juga berlaku padamu? Apakah kamu memiliki kesetiaan yang sama? Barbarika menjawab, aku mencintai ibuku lebih dari hidupku sendiri. Jika dia setia kepadamu, maka aku pun setia. Jika demikian, aku membutuhkan sebuah permintaan darimu. Apakah kamu bersedia mengabulkannya? Tanya Krishna. Mintalah Krishna, aku memiliki kekuatan untuk mengabulkan apapun di 3 dunia. Barbarika menyatakan, sebelum perang dimulai, aku membutuhkan kepala seorang prajurit yang gagah berani. Akankah kau membawakan kepalanya padaku? Tanya Krishna. Tentu saja Krishna, kepala siapa yang kau inginkan? Barbarika bertanya. Tunggu sebentar, kata Krishna, lalu masuk ke dalam tenda. Dia keluar sambil memegang cermin di depan Barbarika. Di cermin itu, Barbarika melihat wajahnya sendiri. Aku ingin kepala prajurit ini, kata Krishna. Barbarika mengerti, dia telah memberikan janji. Krishna, aku akan memberikan kepalaku padamu, tapi aku punya satu permintaan terakhir. Apakah kau akan memenuhinya? Aku akan melakukannya, janji Krishna. Barbarika berkata, aku datang dari jauh dengan harapan besar untuk menyaksikan perang Kurukshetra yang agung. Tapi sekarang, karena anugerah yang kau minta, aku tidak akan bisa melihatnya. Tolong berikan aku keberuntungan untuk menyaksikan perang Kurukshetra secara utuh. Krishna menjawab, bahkan setelah kau memberikan kepalamu padaku, kepalamu tidak akan kehilangan kekuatan hidupnya. Penglihatan, pikiran, dan ucapanmu akan tetap utuh. Ketika perang Kurukshetra yang besar akhirnya berakhir, barulah kepalamu akan meninggalkan dunia ini. Hingga saat itu, aku akan menempatkan kepalamu di puncak bukit di sana. Dari sana, kau dapat menyaksikan seluruh pertempuran. Segera, Barbarika mengambil pedangnya dengan satu tangan, memegang rambutnya dengan tangan lainnya, memenggal kepalanya sendiri, dan menyerahkan kepalanya kepada Krishna. Krishna memerintahkan prajurit untuk meletakkan kepalanya di puncak bukit. Demikianlah, sebelum perang Kurukshetra dimulai, nyawa seorang pahlawan yang perkasa diambil. Cerita ini sungguh sangat sedih. Namun, untuk melindungi Dharma, kadang-kadang pengorbanan tertentu tidak terhindarkan. Teman-teman, di episode berikutnya, kontennya akan lebih menarik. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan pada waktu yang sama. Pesan buku Mahabharata saya sekarang. Saya sudah menyertakan tautannya di deskripsi di bawah. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang juga. Sampai jumpa, selamat tinggal,